Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya ada di Trangkil. Kita sekarang mau gerebek Aning Snack ya guys. Aning Snack sendiri adalah UD dagang yang bergerak di bidang snack kering dan terkenal sampai seluruh Jawa Tengah. Bahkan konon pamerannya itu sudah sampai ke luar Jawa, ke Bali dan lain-lain. Let's go, kita grebek langsung ya. Kita langsung ketemu ownernya, kita tanya-tanya kenapa kok bisa se-eksis seperti ini, kok bisa sukses seperti ini. Ayo kita niatkan belajar sama-sama ya. Jangan lupa tonton sampai selesai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bu, mengganggu sangat aktivitasnya. Iya, enggak apa-apa. Jadi kita kesini aksi derek sinau Bu. Iya, boleh. Untuk kisah suksesnya Pak sampai sebesar ini. Oh, iya, ini cerita sejarah ya Mas ya. Ya. Ini dengan Bu Aning Bu Aning Hidayati sendiri, ya, saya sendiri Mas ya. Oke. Kita sambil santai mawon ya Bu. Iya, santai aja ya Mas. Aku tak duduk di sini. Ini pun kabarnya Bu. Oh, saya alhamdulillah sehat sedoyo keluarga ini. Sehat. Alhamdulillah. Ya. Biar tetap sehat, tipsnya apa sih Bu? Ya, hati senang. Senang ya. Kalau hati senang itu sehat insya Allah. Oke. Ya. Berarti masih seusia jenengan masih aktif sekali. Ya, itu untuk apa Mas namanya, kalau kita masih aktif itu kayak apa ya? Kayak aktivitas aktif itu kayak apa namanya, stamina. Oh iya, untuk menjaga stamina. Iya, betul itu. Kalau hati senang itu kayak menambah stamina gitu loh. Iya. Ya. Ini saya mau ikut belajar sakit begitu. Oh, sakit. Saring-saring suksesnya. Oh, nggih sakit. Bisa. Begini Bu, untuk Aning Snack itu udah berapa tahun berdiri? Tahun 89 berdirinya sampai 2001. Ini berapa tahun? 21. Ya, 2021 dari 89. Berarti 30 lebih ya Mas. Wow, seusia saya itu ya. Iya. Soalnya yang itu dari tahun itu saya pas hamil anak saya yang pertama itu Mbak Atifa. Itu hamilnya itu kita merintis itu tahun 89. Oke. Ya. Berarti Aning Snack itu kan udah 30 tahun ya? Iya. Di mata orang kan Aning Snack itu kan besar. Iya. Pelanggannya banyak. Iya, amin. Itu kan kita yakin kan nggak lepas yang namanya dari perjuangan gitu. Iya. Nah, Betul itu Mas. jenengan itu pernah susah nggak sih tuh selama merintis ini? Ya memang suka duka itu ada. Suka duka ada. Ada, itu pasti ada Mas Saya manusia. kira suka toh ya. Enggak ada Mas, ada suka, ada duka gitu. Maksudnya kan maksudnya ya apa ya Mas, ini orang jualan itu ya kadang rame, kadang lesu gitu loh. Itu ya Banyak ramenya. ya banyak ramenya. Ya, alhamdulillah itu Allah memberi rezeki saya itu Mas. Maksudnya lancar gitu loh, enggak pernah apa ya namanya? Nggak pernah sampai berhenti gitu loh. Oke, berarti Ya. selama 30 tahun itu orderan ya continue. Nggak continue terus ya. Mau jeglek. Walaupun ada dulu itu ada apa Mbak, yang dulu itu sebelum corona itu kan ada dulu waktu apa ya? Apa? Yang dulu itu loh Mas, ada Krisis moneter. krisis moneter itu loh dulu. Itu saya malah meningkat. Krisis moneter malah meningkat. Iya, itu malah dulu ya. Kok Malah bisa rame begitu? itu. Kok bisa begitu? Soalnya kan salah-salah yang sana-sana nggak bisa ya bisa produksi, nggak bisa mengadakan barang, saya bisa. Alhamdulillah, luar biasa. Terus itu kan harganya dulu seandainya 4.000 jadi 8.000 Mas. Karena inflasi. Iya, pada itu. saat itu. Iya, malah itu banyak UKM yang sukses Mas, krisis moneter itu. Bukan saya tok loh. Kalau pandemi ini Pandemi ini alhamdulillah ya menurun lah Mas. menurun. Menurun tapi masih tetap akses.
Berarti menurun paling 5%. Ya, menurunnya karena kayak kemarin itu kayak PPKM, apa Mbak? Oh iya, betul. PPKM itu kan salesnya nggak bisa keluar, Mas. Ya, itu menurunnya di situ. Seandainya bisa keluar ya enggak sebetulnya ya. Jadi susahnya di situ pas ada PPKM itu, Mas. Susah semua itu. Tokonya juga susah, terus yang pengusaha UKM-UKM-nya juga susah itu. Nggak bisa keliling itu loh, dibatasi nggak boleh keluar itu loh. Kita lanjut lagi ya. Ya. Bu Aning ya. Iya. Terus pada saat sekitar tahun 80-an tadi, 90-an ya? Iya, 90. 90-an. Iya. Itu kan ada hal-hal yang jenengan masih ingat tentunya, yang biasanya yang paling tinggi itu yang paling susah, Iya. yang paling di bawah. Iya. Itu pada saat apa? Itu kan pertama awal merintis itu kita kan susahnya saya kan nggak punya modal, Mas. Tidak punya modal. Awalnya itu saya cuma punya uang Rp5.000 tahun 89 itu. Lihat suami saya dengan saya itu uang 5.000 waktu tahun itu, Mas. Itu kita belanjakan seperti terigu, minyak, telur itu dapat gitu. Terus suami saya bilang, "Nek, kita mau belajar pengusaha, jadi membuat cistik." Itu awalnya tahun 89 itu uang 5.000 itu kita buat cistik, Mas. Digiling suami saya sendiri, saya goreng sendiri. Sorenya itu saya dengan suami saya itu keliling ke warung-warung, Mas. Uang Rp5.000 itu. Jadi non sewu itu Rp5.000 jadi berapa buah? Masih Oh ya, nah, waktu dulu itu Rp5.000 itu jadi 2 warung. Jadi 2 warung. Kalau Iya. jumlahnya per bungkus kan 100, sangger warung itu tak kasih 25 bungkus, Mas. 25 bungkus kan saya belinya terigu cuma 2 kilo kayak gitu, uang 5.000. Ya, uang 5.000 50 bungkus. Iya, itu pertama itu kan dapat 2 warung kayak warung bakso gitu. Tak titipi dulu itu. Kita jalan kaki, Mas. Sepeda aja nggak punya, apalagi sepeda motor. Jalan kaki merintis. Itu nek maksudnya awalnya itu seperti itu, Mas. Susahnya itu seperti itu. Jadi jalan kaki ke warung-warung nitip. Jadi dengan sama suami. Iya, jalan kaki, Mas. Iya. Kalau saya sekarang itu merintis kayak kudu nangis. Ya itu door to door, Mas. Itu jadi susah sekali itu waktu itu. Terus saya itu nggak pernah. Loh, langsung diterima? Iya, diterima. Terus tahun 90 itu malah saya itu punya emas. Itu gini, ayo tak terno nek nggone Santana Pati, tak tumpakno mobilku nggawa cistik. Langsung diterima di toko Santana Pati tahun 90. Belum pakai. Cuma sudah bangkrut. Sekarang kan Surya. Surya yang masih. Dulu tuh juga Surya masuk. Awalnya tahun itu. Terus saya masuk ke Santana itu dulu itu 10 bungkus itu loh, pertama awal tidak pakai merek. Langsung diterima. Langsung tiap malam habis, Mas. Order itu meningkat terus. Mungkin karena dari rasa kali. Dari rasa, ya. Saya nggak tahu itu, mah rasa itu Allah yang menentukan mungkin ya. Soalnya saya bumbunya juga ngarang-ngarang sendiri itu ya. Oh, bumbunya itu resep sendiri? Iya, jadi saya riset sama suami. Dulu kan selalu riset. Belum mengenal Google ya? Belum. Jadi mungkin riset sendiri. Ya, jadi ngarang sendiri terus kok ini enak. Kadang tuh nek saya pas kirim ke pamannya kok caci-caci yang gua itu loh, itu dikasih tahu. Oh ini cicikmu keras, tolong ditambah ini, tambah blueberry-nya, apa tambah telurnya gitu. Jadi ada masukan dari toko-toko. Ya itu. Pada saat itu jenengan juga nggak menutup kritik. Ya, nggak, saya malah seneng, Mas kalau dikritik. Sampai sekarang pun seneng aku. Soalnya kritik itu akan membangun kita. Berarti untuk teman-teman siapa pengkritik yang nonton? Oh iya, saya siap. Ya, malah seneng, Mas. Tolong itu malah dikritik. Soalnya kita itu tidak akan sempurna manusia selain Allah itu. Oke Bu, ternyata baru sebentar ngomong aja kita sudah bisa menyimpulkan ya Bu, bahwa kalau kita mau sukses harus mau menerima kritikan orang lain. Iya, betul. Apalagi pelanggan kita ya. Iya, malah itu suka. Jadi orang sukses itu yaitu, Mas, ada menerima kritikan, terus kedua itu ulet, telaten, sabar, jujur. Oke.
kita ngomong kejujuran. Iya, betul. Aku mau nanya sesuatu. Iya. Pernah nggak merasa ditipu? Ya pernah Mas ditipu. Gimana? Jadi kalau ditipu itu bagi saya untuk sekolah Mas. Untuk sekolah? Iya, jadi saya itu nggak akan gelo, nggak akan getun, karena itu sekolah harus pakai syarat. Pakai sekolah di formal itu kita bayar. Iya, nah itu kita sekolah. Iya, ya itu kita anggap sekolah itu penipu kita. Tapi ya hati-hati memang kan kita terus tidak bisa ketipu lagi gitu loh. Maksudnya kan kita harus hati-hati walaupun itu buat sekolah, tapi kita waspada gitu loh. Ya. Sekarang kita mau bahas tentang macam-macam jenis. Nah, di Aning Snack ini sudah punya berapa macam jenis nama? Ingat nggak? Oh, nek sekarang itu ya sampai hampir 50 lebih ya Mas, apa sampai ratusan ya Mas. Nek dulu itu kan awalnya saya kan dari 89 itu cistik. Gitu terus kalau setor itu kok kamu bawa cistik tok, Bu, ditambah. Terus saya riset ke Ciput, riset untuk Yuyu, riset Cipeng. Terus saya dulunya kan buat 22 item Mas, dulunya ya. Dulunya 22 item lah. Sekarang kendalanya di karyawan. Berarti dulu Sukun itu buat, terus Marneng buat, Delim buat. Jadi berarti gini, berarti kalau awalnya berdua, karena banyak, kalau dari set banyak item, berarti kan membuka peluang baru ya buat karyawan. Iya, dulu kan di karyawan cuma paling dulu tuh tahun 90 punya karyawan 2 gitu ya. Terus dari tahun sampai sekarang kan sudah 40 orang sekarang. Nek dulu waktu saya pernah kerja sama dengan kemitraan sama Garuda Food, itu pernah Mas 119 karyawan saya. Itu shift 3, itu pernah juga pengalaman seperti itu. Jadi saya pernah diajak kemitraan sama Garuda, yaitu kerupuk stik tahun 2006 sampai 2011. Sekarang nggak dilanjut lagi belum? Enggak, karena saya nggak bisa memenuhi orderan. Kapasitasnya besar sekali Mas, ya, nggak kuat saya. Setelah Aning Snack itu masih belum mampu ya? Belum, kurang besar. Nggak dinego ya? Nggak bisa, soalnya waduh permintaan naik pabrik besar itu banyak Mas, pusing kepala. Mending biasa gini aja, nyantai. Gitu. Nek gini kan bisa beribadah, bisa sama anak cucu. Tapi nek kalau dengan perusahaan besar Mas nggak bisa. Fokus ke pekerjaan, siang malam tidak ada berhenti. Seolah-olah keringat kita itu. Iya. Nek kayak gini kan bisa beribadah istiqomah, bisa anak-anak ini juga santai gitu pekerjaannya. Jadi kan kita yang kita butuhkan adalah kan barokah Mas. Barokah amin. Bermanfaat itu loh Mas. Amin. Nah, tadi itu jenengan untuk merintis ya Bu ya. Tur-tur, pintu. Pernah ditipu orang, bawa ke sana kemari. Pernah kecelakaan. Pernah kecelakaan. Iya, tahun 95 mungkin Mas tuh naik bis. Naik bis? Iya, kan setor di Kudus tuh Umbal. Naik bis Sumber Laris itu. Sama suami? Sendirian. Sendiri? Bawa dus di tenteng gini, setor cistik di Terminal Kudus, pulangnya naik Sumber Laris. Pulangnya kecelakaan di depan SMA 1, itu ada kenangannya. Saya itu dijahit batuk saya ini 8. Terus saya itu muka saya itu bengkak-bengkak gitu Mas. Terus saya itu trauma naik bis Mas. Jadi terus suami berhenti nggak usah setor Kudus karena trauma. Kalau naik bis itu trauma Mas. Kayak seolah-olah kayak mau kecelakaan gitu loh. Tapi pas setelah 2 bulan 3 bulan saya lanjut kirim lagi gitu. Naik bis ya naik kendaraannya sendiri, terus punya kendaraan jelek-jelek lah gitu. Karena terus namanya juga bisnis ya Bu ya, operasional itu biar cepat harus. Iya, sewa punya kakak saya, jadi terus setelah habis kecelakaan terus sewa mobil. Sekarang kita mau menge-flashback untuk mengingat sosok almarhum ya. Suami jenengan. Iya. Yang jenengan ingat apa pesan beliau supaya bisnis ini, makanan ringan Aning ini makin berkembang gitu. Oh ya. Ya minimal bisa bertahan di tengah persaingan di zaman milenial loh. Oh iya. Luar biasa semua serba online. Iya.
Itu kalau pesan suami saya, kita itu harus apa ya Mas namanya? Kita itu harus berkreatif, harus apa itu untuk mengembangkan, untuk mengangkat. Jadi punya cita-cita gitu Mas. Jadi punya cita-cita untuk mengangkat petani, untuk mengangkat tetangga-tetangga, untuk mengangkat anak cucu kita bisa berkembang, bisa. Jadi kalau kenapa kok Bapak itu milih pengusaha itu karena kalau pengusaha itu bisa berkembang, bisa menolong orang gitu. Jadi kalau pegawai itu intinya pensiun gitu loh Mas. Ya. Jadi kalau Bapak itu inginnya tidak pensiun tapi malah berkembang gitu loh. Malah berkembang, makin bertambah, terus menolong orang itu juga harus dipertahankan. Oke, berarti konteksnya itu ya kamu harus tolong orang terus gitu, ya, sampai kapanpun ya gitu sampai menurun. Jadi kita pun cita-cita saya sampai anak cucu kita gitu loh. Luar biasa. Ya. Nah, sekarang kita mau tanya-tanya lagi ya Bu. Kita lanjut lagi, kayaknya semakin seru nih. Jadi teman-teman yang nonton juga makin penasaran. Iya. Kalau jaringan dari pelanggan sendiri itu sudah di mana aja Bu? Berapa kota yang sudah menjadi agen dari Agus? Iya. Itu ya hampir se-Jawa Tengah Mas. Jadi sampai perbatasan Jawa Timur itu Tuban, terus sampai Solo, sampai kalau Pati itu ya Pati, Tayu, Bangsri, Kelet, Keling sampai ke Jepara. Terus Jepara itu sampai kalau Semarang itu sampai Meranggen, sampai Semarang kota. Kalau Solo itu juga luas-luas Solo itu masuk semua Mas. Jadi saya tuh punya 39 kota. Jadi sampai Wirosari, Bangilan, Jatirogo itu ada semua. Luar biasa, berarti memang hampir se-Jawa Tengah ya? Iya, itu dulu saya merintis sendiri Mas. Jadi kita itu berkembang menjadi segitu kota. Itu dulu saya waktu ditipu itu bapak yang kelilingan sama saya itu dikelilingkan di Jogja. Tapi setelah itu dia nggak begitu lanjut dan saya diapusi, dibohongi, terus saya keluar sendiri. Itu jadi merintis dari awal. Jadi saya itu dari pertama itu dari sekitar Kecamatan Trangkil, terus sekitar Kabupaten Pati gitu, berkembangnya seperti itu. Terus saya sewa mobil, terus mulai mengembangkan sayap itu ke Rembang, ke Lasem, ke Pamotan. Itu mulai sewa mobil itu terus berlanjut, terus bisa beli mobil sendiri, terus dibantu dari dinas, dari BKKBN itu untuk membeli Isuzu itu harga 7 juta waktu itu. Wah, itu luar biasa Mas jasanya. Itu kita kembangkan menjadi sampai ke Solo, terus saya armadanya udah banyak dong sekarang. Sekarang sudah tahun 97 itu saya beli box Mas, second. Itu saya awalnya untuk disuruh pameran di Bali dari Dinas Pertanian Taro Budaya Semarang. Saya disuruh kembali, saya oke langsung rayen itu box. Di sana 2 minggu. Setan se-Indonesia di Bali itu yang paling rame adalah snack aning. Tahun berapa tuh? 2004. 2004 ya? Ya, itu paling yang namanya makanan itu kan dari kemasan, rasa. Iya, itu ya, itu. Lah, setan-setan dari Indonesia itu kan ada boneka, ada sepatu gini-gitu. Yang makanan itu paling ramai kan untuk dimakan ya Mas, mungkin ya. Di Bali itu saya seneng Mas, pameran di Bali itu kan nggak ada copet, nggak ada apa, kan orangnya itu jujur semua ya, orang Bali itu ya rata-rata kan. Ya seneng saya 2 minggu di sana. Wah, habis Mas, pulang saya tuh mbak bok kosong. Luar biasa, kosong tapi kan kantong tebel. Iya, amin. Terus saya pernah pameran diajak dinas-dinas itu sering Mas, saya itu diajak ke Cilacap, itu dikunjungi sama Pak Presiden Soeharto. Itu di Cilacap itu 1 minggu, di Semarang itu 1 minggu, itu sama Pak Kepala BKKBN Pak Haryo Suyono itu waktu itu. Jadi saya tuh diajak dinas-dinas pameran terus. Itu tempat saya ini juga dipakai studi banding terus Mas dulu, tapi sekarang saya sudah nggak
Mbak Ste, kalau studi banding sehari gitu sih boleh ya tamu. Nek dulu itu kan dari Taruh Budaya itu sering magang Mas, jadi kita itu dibuat percontohan gitu loh. Jadi dari petani dulu, jadi saya itu Mas, produk kita karena dari hasil pertanian. Jadi saya itu di Jakarta itu ada punya nama di sana karena kan dari Dirjen Pertanian itu juga merangkul kita dulu. Jadi saya dapat jadi hadiah Mas dari Pak Dirjen Pertanian itu, jadi alat-alat itu udah dikasih Mas, kasih dari Bapak Dinas Pertanian. Iya, iya penghargaan itu. Jadi berkat dari payah kerja keras. Iya itu akhirnya itu. Iya, alhamdulillah itu. Saya juga kemarin didatangi Pak Abu Rizal Bakri juga kemarin pas waktu mau pemilu itu loh. Mau pemilu presiden itu tahun berapa ya? Kesini. Pak. Iya. Sama Pak. Sekarang kita mau nanya nih Bu, yang namanya proses sejauh itu sampai Bali didatangi Pak Abu Rizal Bakri segala macam, itu kan kita harus punya izin segala macam untuk meraih itu. Gimana Bu, proses izinnya susah nggak sih kayak gitu? Alhamdulillah saya itu selalu dapat prioritas Mas dari dinas. Soalnya gini, saya diundang pertamanya. Diundang, ini mau ada izin ini Bu, tapi harus mana izin PIRT, harus nanti 10 orang sama-sama, nanti diberi penyuluhan dulu, nanti setelah itu terus baru keluar izinnya gitu. Pertama kan PIRT itu, terus kedua terus itu dijalani, ditekuni keluar. Terus kedua itu izin ada izin halal, itu saya juga diundang di Semarang, diberi pelatihan, diberi penyuluhan, terus itu akhirnya terus dikasih syaratnya ini, terus dapat izin halal gratis. Tapi ya kita harus mentaati peraturannya, disuruh ini harus mau berangkat. Teknis itu jenengan dan suami itu emang taat sama aturan. Iya, nggak berani aku mah. Iya. Besar. Iya. Dengan pajak gimana? Kalau pajak saya juga taati Mas, mentaati ya. Kalau menghindar. Tidak. Jadi saya tidak takut sama pajak. Jadi kita harus taat. Orang kalau taat itu insya Allah enggak, ya aman-aman aja. Jadi memang untuk memulai bisnis supaya besar itu kita harus taat. Taat peraturan dari pemerintah itu loh Mas. Apa saja. Iya. Harus jujur itu loh Mas. Yang modalnya itu jujur pertama itu malah itu harus dipakai itu. Jujur ke pelanggan apa jujur ke mana ini? Jujur semuanya itu Mas. Jujur diri sendiri, jujur sama pelanggan, jujur sama produk kita itu kan kalau orang Islam itu harus timbangannya, harus jujur kan gitu Mas ya. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih kan gitu. Kalau bilangnya 150 gram ya 150 gram gitu loh. Nggak bakal kita akan mengurang-urangi gitu loh. Berarti memang dari segi produk sendiri harus jujur. Ya, sama orang lain juga. Sendiri, ini uang sendiri apa gimana? Ya, saya dibantu dari pertama itu tahun 90 itu dapat dari UP2K itu 500.000 waktu itu ya Mas. 500.000, wah saya buyah Mas kayak disiram air. Terus itu saya biasanya nyekel uang 5.000, 50.000 terus 500. Lah saya itu terus wah kita buat apa ya, terus tak kembangkan itu tadi di toko sekabupaten Pati, swalan-swalan di Kabupaten Pati, terus barokah berkembang, terus uang itu 10 bulan harus lunas. Saya 10 bulan lunas Mas. Saya itu Mas sampai didatangi dari Bank Des Pati. Uang dari Bank Des Pati itu Mas dikirim ke saya. Bu Aning ini ada uang lebih 1 juta. Tolong dipinjam Bu Aning ya. Saya nggak pinjam kok Pak. Nggak apa-apa, ini soalnya sana-sana itu banyak yang nggak bayar. Gitu bilangnya. Terus ini tolong dipakai Bu Aning biar usahanya besar gitu. Amin. Iya, 100 juta dari Bank Des lah. Dari desa tadi 500 lunas Mas. Terus dikasih Bank Des itu 1 juta lunas lagi 10 bulan. Padahal itu banyak yang tidak lunas. Uang 1 juta itu memang murni jenengan gunakan untuk usaha. Iya, tak kembangkan Mas. Bukan. Orang kan pengen referensi. Iya. Beli baju, beli apa enggak saya? Enggak. Enggak gitu, enggak. Saya enggak toleh-toleh seperti itu. Berarti lurus-lurus aja. Iya, untuk pengusaha ya betul usaha Mas. Luar biasa guys, ini memang suatu pembelajaran yang sangat luar biasa ya Bu. Amin. Memang kalau jadi pengusaha itu harus lurus. Ya, itu makanya saya bilang sama
anak-anak muda sekarang kalau mau sukses itu adalah dipakai ya kejujuran. Ya, kejujuran itu dipakai dan apa tadi kerja keras. Ya, kerja keras sama itu ketekunan tadi. Oke, ulet ya. Ya, ulet itu loh Mas. Jadi jangan pantang menyerah. Luar biasa. Nah, itu kalau pantang menyerah nggak akan jadi. Oke Bu, ini obrolan kita semakin seru. Ya. Kayaknya kalau kita lanjut belajarnya kok nggak sampai selesai nih. Iya Mas, lama Mas, panjang memang ya? Proses saya itu dari awal sampai sekarang itu panjang sekali riwayatnya itu. Sebelumnya kami semua mengucapkan terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Waktunya untuk berbagi kepada kita semua. Amin. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu jauh lebih bermanfaat ya. Amin, amin, amin. Dan sekitarnya. Amin, amin. Biar orang mengenal, oh ternyata usaha itu nggak lepas yang namanya kerja keras. Iya, iya, iya. Amin, amin. Bu, terima kasih banyak Ibu ya. Iya, sama-sama. Semoga saya makin amin, besar, amin, amin, amin. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.